Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Arizal Alucikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com. Dan pada episode ke-102 tanggal 3 Juli 2022 kita ulas berita. Ulas berita seperti biasanya kita ditemani redaktur pelaksana Dedi Suhendra. Assalamualaikum Ded. Waalaikumsalam. Nah, sebelum rekaman tadi kita udah sepakati ya bahwa ulas berita kita akan membahas berita-berita yang sudah terbit di Suara Nusantara edisi cetak tanggal 1 Juli 2022 yang hari Jumat ya. Oke, ini tim kreatif bisa lihat. Oke, dan selain itu kita juga akan membahas dan mengulas ya berita-berita yang sudah terbit di koran sn.com terbitan hari Jumat, Sabtu dan Minggu. Tapi tidak semuanya ya, Ded ya. Oke, Dedi silakan mulai dari halaman 1. Persiapan Musdalub Partai Golkar Sumsel. M. Nasir, balon Bupati Mubah bertemu Airlangga Hartarto. Oke, saya sapa dulu Pak Muhammad Nasir ya. Assalamualaikum Pak Muhammad Nasir ya. Semoga selalu sehat dan agenda kerjanya terlaksana dengan baik. Silakan Ded baca. Muhammad Nasir, bakal calon Bupati Mubah tahun 2024 mendatang, Kamis melakukan pertemuan dengan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto. Pertemuan di gedung Partai Golkar Selipi, Jakarta. Oke, pertemuan tersebut dalam rangka persiapan ya. Iya, Kak. Untuk Musdalub Partai Golkar di Sumsel. Oke, kita langsung ke halaman 6 ya. Oke, tim kreatif halaman 6 bisa lihat. Ya. Perlu kami bacakan lagi bahwa halaman 6 ini rubriknya Mubah Maju Berjaya, dan halaman ini adalah halaman yang memuat berita-berita dari giat pembangunan di Kabupaten Mubah. Berita yang HL-nya di sini ada statement Kapolres bahwa naik pangkat harus makin bertanggung jawab dalam bertugas. Kemudian ada berita Pemkab Mubah dorong ekonomi pariwisata dan UMKM. Kemudian di sini ada juga berita Dharma Wanita Persatuan Mubah gelar hitanan massal gratis. Kemudian langsung kita ke halaman 7 ya. Oke, halaman 7 bisa dilihat. Ya, tim kreatif bisa ya. Di sini masih halaman Gemas Sriwijaya ya. Dan di sini ada juga kita buat berita giat dari penjabat Bupati Mubah Pak Afriyadi ya. Di sini HL-nya mengambil judul warga Macang Sakti minta segera dibangunkan puskesmas ya. Saya bacakan leadnya saja ya. Sudah menahun warga desa Macang Sakti, Kecamatan Sangadesa, Kabupaten Musi Banyu Asin belum bisa menikmati layanan kesehatan atau puskesmas di tempat mereka. Masyarakat mendesak dan meminta untuk segera dibangunkan puskesmas di desa mereka kepada penjabat Bupati Mubah Dr. Andes Apriyadi MSI saat melakukan kunjungan di desa Macang Sakti. Kemudian di halaman 7 juga ada berita Apriyadi minta korban kebakaran tetap semangat. Ini statement Bupati ini saat Bupati Apriyadi meninjau korban kebakaran di Dusun 4 Desa Ulak Teberau Kecamatan Lawang Metan minggu lalu ya. Pak Apriyadi, PJ Bupati Mubah sendiri pernah menjadi tamu podcast kita, Ded ya? Iya, Kak. Ya, salam untuk Pak Apriyadi, semoga selalu semangat. Silakan Dedi lanjut ke halaman berikutnya. Ya, untuk halaman 8 Kak ya. Boleh diperlihatkan ke penonton lensa SN, Ded? Oke. Ini. Oke, lanjut, Ded. Halaman 8 ini Pagar Alam, Pak Lawang, Pali, Lubuk Linggau dan Murah. Oke, lanjut, Ded. Untuk headline-nya judulnya Revana Syahputri bercita-cita jadi pramugari. Oke, subjudulnya juara 3 putri cilik Pali. Wah, ini berita dari Anas ya. Iya, Kak. Salam untuk Anas ya, selamat bekerja di Pali ya Anas. Masih di halaman 8, antisipasi PMK, Diskanak Okus siapkan vaksinasi ternak. Oke, ini berita dari Batu Raja ya. Iya. Silakan Ded lanjut. Konversi kompor gas jadi kompor listrik di Lubuk Linggau. Masih di halaman 8 Kak ya? Ya. APBD terbatas harus berani mencari terobosan. Oke. Kemudian ada Pemkot Pagar Alam petakan jalur evakuasi bencana. Oke, lanjut ke halaman 9 Ded. Silakan, perlihatkan dulu Ded. Untuk halaman 9. Oke. Ini. Ya, langsung Ded. Halaman 9 ini Prabu Muli, Oki, Muara Inim dan Lahat. Lanjut Ded. Headline-nya judulnya Muara Inim tampilkan batik kujur di Festival Sriwijaya. Oke.
Kemudian ada juga berita buka puncak acara sedekah dusun di kampung halaman, PJ Bupati ledakan meriam lilo. Oke. Lalu judul berikutnya, pendekatan klaster libatkan multi pihak cegah kebakaran gambut. Ya. Terakhir, rumah restoratif justice selesaikan perkara ringan tanpa pengadilan. Oke, lanjut ke halaman 10, Dad. Ya. Oke, tim kreatif bisa lihat. Oke ya. Halaman 10 ini rubriknya lacak, diasuh oleh koordinator liputan Denny ya. Di sini Denny mengambil HL, pencurian motor terus terjadi di Palembang ya. Ini juga untuk waspada juga ya warga kota Palembangnya bahwa kejadian pencurian sepeda motor ini terus terjadi ya. Oke, kemudian ada berita di bawahnya, itu ada kasus tahanan tewas, 4 anggota Polres 4 Lawang diperiksa. Kemudian ada berita yang Denny ambil satu lagi, ini dari Jakarta. Polri berencana bentuk 3 Polda baru. Lanjut lagi ke halaman 12, Dad ya. Ini tim kreatif bisa lihat halaman 12. Ya, saya baca saja, Dad ya. Bawah halaman 12 ini judul rubriknya itu Derap Nusantara. Derap Nusantara itu kerjasama antara Kominfo, Suara Nusantara dan Kantor Berita Antara. Di sini saya bacakan judul-judulnya saja, Dad ya, bahwa Menteri Keuangan berstatement bahwa kemitraan global untuk inklusi keuangan agenda penting di G20. Kemudian ada berita realisasi pendapatan Sumsel capai 10,04 triliun rupiah. Kemudian ada berita dari Palangkaraya, Pemprov dorong Barito Utara berbenah sebagai penyangga IKN. Dan sore hari ini, Dad, kita seperti biasa ditemani tim kreatif ya. Tim kreatifnya seperti biasa itu ada Ilham dan Andi ya. Bagaimana, sehat, lancar? Ya, semangat menuju awal pekan ya. Dan kita akan mempersiapkan berita-berita untuk terbit di Suara Nusantara edisi Senin, Dad ya. Iya, benar Kak. Ada berita giat pemerintah dan pembangunan, di antaranya adalah berita tentang pemecahan rekor muri untuk gerakan sedekah subuh bersama. Kemudian ada berita juga tentang semarak pembukaan Pornas ke-6 di Sumatera Selatan. Oke, Dad, kita udah di ujung obrolan ulas berita. Dan biasanya di ulas berita kita ada quotes ya. Dan quote kita malam hari ini adalah penyesalan mengajarkan kita ada kejadian yang tidak bisa kita ulangi lagi. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN. Biar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.